Kali ini kita kembali membahas anime Overpower. Beberapa karakter utama di daftar ini menyembunyikan kekuatan mereka sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Berikut adalah 10 anime Overpower di mana karakter utama memiliki kekuatan tersembunyi. Noblesse bercerita tentang murid pindahan bernama Raizel. Dia merupakan seorang bangsawan yang tertidur selama ratusan tahun. Dalam kehidupannya, dia memegang gelar sebagai Noblesse atau vampir berdarah murni. Untuk melindungi Raizel yang merupakan Noblesse, dia dikirim oleh pelayannya ke suatu sekolah supaya dia bisa bersembunyi dari organisasi yang mengincarnya. Di sekolah tersebut dia memulai kehidupan barunya seperti siswa biasa, sehingga membuat dirinya akrab dengan teman sekelasnya. Namun, situasi ini berubah setelah temannya diculik oleh organisasi tersebut. Demi menyelamatkan temannya itu, Raizel berniat untuk mengalahkan mereka dengan kekuatan vampir murni yang tidak terkalahkan. Musaige no Phantom World berlatar pada dunia di mana terjadi suatu insiden biologis yang telah membuat semua orang mampu melihat makhluk halus. Makhluk itu disebut sebagai Phantom. Selain itu, anak-anak yang lahir setelahnya memiliki kekuatan khusus yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan yang dapat digunakan untuk melawan Phantom. Di antara mereka adalah Haruhiko Ichijo dan Mai Kawakami. Haruhiko memiliki kemampuan untuk memanggil dan menyegel Phantom melalui sketsa gambar, sementara Mai memiliki kekuatan elemen yang berguna ketika bertarung melawan Phantom. Untuk menangani masalah yang disebabkan oleh Phantom, mereka membentuk suatu kelompok dan berjuang melawan Phantom dengan kekuatan miliknya. Codebreaker bermula ketika seorang perempuan bernama Sakura melihat sekelompok orang yang dibakar hidup-hidup dengan api biru. Di sana terdapat seorang anak laki-laki yang seusia dengannya. Laki-laki itu berdiri dekat orang-orang yang terbakar, seakan dia adalah pelakunya. Keesokan harinya Sakura kembali ke tempat tersebut. Namun, tidak ada satupun bukti dari kejadian sebelumnya. Ketika Sakura berada di sekolah, dia bertemu dengan siswa pindahan yang ternyata adalah anak yang dia lihat di hari sebelumnya. Murid pindahan itu bernama Ogami Rei. Seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja. Namun, di balik penampilannya itu, dia adalah Codebreaker, seseorang yang memiliki kekuatan dan anggota dari suatu organisasi rahasia. Ichiban Yushiro no Daimao bercerita tentang Akutosai, seorang remaja yang diramalkan akan menjadi seorang raja iblis. Pada suatu ketika Akuto bersekolah di akademi sihir, dan di hari pertamanya masuk, dia berteman dengan perempuan bernama Junako Hattori yang merupakan salah satu keturunan dari klan ninja. Mereka berdua berjanji untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bersama-sama. Pada awalnya mereka sangat akrab, namun situasinya berubah total setelah mereka mendengar ramalan yang mengatakan bahwa di masa depan Akuto akan menjadi seorang raja iblis. Setelah kabar ini tersebar, semua orang merasa takut dan menjauhi dirinya. Densetsu no Yusa no Densetsu. Rainer Lut adalah seorang penyihir berbakat yang memiliki mata alpha stigma, suatu kemampuan mata yang dapat menganalisis semua jenis sihir. Namun, mata ini lebih dikenal sebagai mata terkutuk yang dapat menyebabkan malapetaka. Dulunya dia merupakan pelajar pemalas, sehingga keberadaannya tidak terlihat mencolok. Sebagai seorang penyihir, dia dilatih untuk kebutuhan militer, hingga suatu hari dia dikirim untuk berperang. Banyak teman dari Rainer mati ketika perang. Setelah peperangan tersebut, Rainer dan rekannya kemudian diperintahkan oleh raja untuk berpetualang dan mencari sebuah peninggalan legendaris. Setelah mengetahui bahwa kutukan sedang menyebar ke seluruh benua dalam petualangannya itu, Rainer harus berusaha menghentikan kutukan tersebut. Assassin's Pride berlatar pada suatu tempat di mana setiap blok kota dikelilingi oleh kubah kaca karena dunia luar telah dikuasai oleh monster. Satu-satunya cara manusia dapat melakukan perjalanan antar kubah adalah melalui kereta. Di dalam kubah tersebut, umat manusia dibagi menjadi dua kelas, yaitu para bangsawan dan rakyat jelata. Para bangsawan memiliki kemampuan unik yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan yang dapat digunakan untuk bertarung. Melinda terlahir sebagai bangsawan, tetapi tidak memiliki kemampuan seperti bangsawan lain. Karena itu, Kufa Vampir diperintahkan untuk menjadi pelatihnya dan akan membunuhnya jika Melinda tidak memiliki mana atas perintah kakek bangsawan Melinda.
Seiken Sukai no World Break berlatar pada suatu akademi di mana para siswa disebut sebagai Savior. Savior adalah sebutan bagi mereka yang memiliki ingatan pada kehidupan sebelumnya. Para Savior ini terbagi menjadi dua macam, yaitu Shirogane dan Kuroma. Shirogane mendalami ilmu bertarung dengan senjata, sedangkan Kuroma mendalami ilmu tentang sihir. Di sana, mereka dilatih untuk bertarung melawan makhluk raksasa yang menyerang peradaban manusia. Bercerita tentang Haimura Muroha. Dia adalah orang pertama yang menguasai Shirogane dan Kuroma. Hal itu bisa terjadi karena dia telah berinkarnasi sebanyak 2 kali. Di kehidupan yang pertama, dia adalah seorang pangeran, dan di kehidupan yang kedua, dia adalah seorang raja. Dengan kekuatan yang dia miliki, memungkinkannya untuk selalu bertarung di garis depan. Saijaku Muhai no Bahamut menceritakan seorang mantan pangeran kerajaan bernama Lux. Pada suatu ketika, dia tidak sengaja masuk ke kamar mandi perempuan dan melihat putri Lyses Harte sedang telanjang. Lux berkomentar tentang apa yang dia pikirkan ketika melihat tubuhnya. Karena itu Lyses Harte tidak terima dan marah. Kemudian menantang Lux untuk berduel Drag Raid secara terbuka. Drag Raid adalah senjata mekanik yang biasa digunakan untuk bertarung. Pada masa lalu, Lux sering disebut sebagai pengguna Drag Knight terkuat. Namun sekarang dia dikenal sebagai yang terlemah karena dalam pertempuran dia tidak berkeinginan untuk menyerang. Setelah berduel dengan Lyses Harte, dia akhirnya diterima di akademi khusus perempuan yang melatih anggota kerajaan untuk menjadi Drag Knight. Kyokai no Kanata. Mirai Kuriyama adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk menggunakan darah sebagai senjata. Karena itu Mirai diharuskan untuk memburu dan membunuh Hyomu atau makhluk yang merupakan perwujudan dari emosi negatif manusia. Suatu hari Mirai bertemu dengan Akihito di atap sekolah. Dalam keadaan panik, dia menyerang dan menusukkan pedang darahnya kepada Akihito. Setelah itu mereka menyadari bahwa Akihito adalah setengah Hyomu yang memiliki keabadian, sedangkan Mirai adalah seorang kesatria dunia arwah yang terakhir dari klannya. Setelah mengetahui itu, hubungan keduanya mulai terjalin dan Akihito memperoleh kepercayaan untuk membantu Mirai memburu Hyomu. Saiki Kusuo bercerita tentang Saiki yang sejak lahir sudah memiliki kekuatan psikis. Dia memiliki berbagai macam kemampuan supranatural, mulai dari telepati, teleportasi, dan banyak kekuatan super lainnya tanpa ada kelemahan. Karena terlalu sempurna, bagi Saiki kemampuan ini sangat merepotkan. Sehingga saat dia remaja, dia ingin menjadi manusia normal. Kakaknya yang merupakan ilmuwan jenius membantu dia untuk menyegel sedikit dari kekuatannya dengan menggunakan alat yang dipasang di bagian kepala. Saiki juga mencoba untuk merahasiakan kekuatan dari teman-teman sekelasnya. Namun, dia tetap menjadi sorotan banyak orang. Saiki terpaksa harus menghadapi orang-orang yang merepotkan di sekitarnya, sehingga kehidupan normal yang dia perjuangkan jauh lebih sulit untuk dicapai.